Peran 5 tersangka kasus Subang terjawab, motif pembunuhan Tuti Amalia karena uang 30 juta rupiah. Peran 5 tersangka kasus pembunuhan di Subang terjawab, bahkan motif pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pun terkuak saat rekonstruksi, pada Rabu, 22 November 2023. Para rekonstruksi itu tergambar jelas peran Yosef Hidayah, Muhammad Ramdhanu, Mimin, Arigi dan Abi Aulia. Yosef berperan sebagai otak pembunuhan dan eksekutor, sedangkan keempat tersangka lainnya membantu. Hal itu diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Pada rekonstruksi tersebut, tersangka Yosef bersedia ikut memerankan semua adegan, sementara Mimin dan kedua anaknya menolak. Tadi 3 tersangka sudah kita hadirkan, namun saat kita tawarkan untuk ikut rekonstruksi, yang bersangkutan menolak, kata Surawan. Kombes Surawan kemudian menjelaskan peran masing-masing kelima tersangka. Berikut uraiannya. 1. Yosef. Surawan mengatakan, dari rekonstruksi itu terungkap bahwa Yosef yang mengeksekusi kedua korban, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosef eksekusi pakai golok dan stik golf ke bagian kepala, kata Surawan. Ia menuturkan bahwa saat di TKP Jalan Cagak, Yosef terlibat cekcok dengan Tuti soal uang. Pada malam itu rupanya Yosef ingin mengambil uang di kamar Amel. Kemudian dihalangi oleh Tuti sehingga terjadi pertengkaran, ujarnya. Saat itulah Yosef kemudian mengeksekusi Tuti Suhartini hingga meninggal dunia. Yosef melakukan pemukulan menggunakan golok, setelah itu dia menggunakan stik golf, kata Kombes Surawan lagi. 2. Danu. Sementara itu untuk peran Danu, kata Surawan, yakni hanya membantu Yosef saja. Ia mengungkap bahwa Yosef meminta Danu membantunya saat mengobrol di pecel lele. Yosef minta tolong pada Danu untuk membantu. Hanya membantu saja, permintaannya, kata Surawan. Kemudian saat berada di TKP, para rekonstruksi terlihat Danu menunggu di samping garasi. Saat Yosef mengeksekusi korban, Danu rupanya ikut memegangi. Danu diminta oleh Yosef untuk ikut memegangi tubuh Amalia Mustika Ratu. Amel, dipegang oleh Danu, kata dia. Pada rekonstruksi juga terlihat adegan Danu menggotong jasad Tuti ke dalam mobil bersama Yosef. Kemudian ada pula adegan Danu menyipratkan air di dalam rumah TKP. 3. Mimin. Tak ikut melakukan adegan rekonstruksi, Kombes Pol Surawan mengungkap peran istri kedua Yosef ini. Tak ada adegan Mimin masuk ke dalam rumah dalam rekonstruksi versi Danu ini. Danu mengaku hanya melihat Mimin masuk dari pintu depan dan langsung ke kamar mandi. Surawan pun mengatakan bahwa peran Mimin yakni membantu memandikan jenazah Tuti dan Amel. Kalau hasil keterangan Danusih peran Bu Mimin memandikan kedua jenazah, ungkap dia. 4. Arigi. Sementara itu, untuk peran Arigi sendiri, kata Surawan, yakni membantu Yosef. Kombes Surawan juga mengatakan kalau Arigi ikut memegangi tangan Amel bersama Danu. Amel, dipegang oleh Arigi dengan Danu kemudian dipukul oleh Yosef, jelas dia. Tak hanya itu, menurut dia, Arigi juga ikut menggunakan golok. Yang pakai stik golf Yosef. Kalau golok ada Yosef sama Arigi, tandasnya. 5. Abi. Kemudian untuk peran Abi sendiri, kata Surawan, kurang lebih sama seperti tersangka lainnya, yakni hanya membantu Yosef. Arigi dan Abi perannya membantu, jelas dia. Pada rekonstruksi itu terlihat bahwa Arigi berperan memarkirkan mobil Alphard. Adegan itu dilakukan oleh pemeran pengganti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.